1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang memengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian timbul konsep The Constitutional State, di mana Undang-Undang Dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep Rule of Law atau Red State, merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Walaupun undang-undang satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama, adanya organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di lain pihak, hendaknya jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen, supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya bertindak di luar undang-undang dasar. Supremasi Undang-Undang Dasar. Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintahan lainnya. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan. Mari kita lihat Undang-Undang Dasar Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Sehubungan dengan hal itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang, sifat aturan yang tertulis itu mengikat, oleh karena itu, makin elastis sifatnya, aturan itu makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberi kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Perumusannya juga tidak mengekang generasi-generasi baru untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya.
sehingga dengan segala kelemahan yang melekat pada dapat diterima oleh semua golongan masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Mungkin sampai di sinilah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.